Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya, ASC Channel. Channel yang pasti sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Di channel ini ada pembahasan pembelajaran matematika untuk SMA, untuk SMP, dan untuk persiapan menghadapi tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Juga ada konten tentang motivasi, kalimat hikmah, nasihat, juga yang sangat penting juga ada konten tentang dakwah, Ikuti terus ASC Channel ya, agar kalian bisa mengambil manfaat yang seluas-luasnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Di-share ke teman-teman, ke orang-orang yang kalian sayangi. Agar mereka juga bisa mengambil manfaat dan kita bisa mendapatkan pahala jariah. Baik, untuk pagi ini saya akan membahas tentang persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Ini bagian kedua ya, bab ini bagian kedua untuk kelas 9 SMP. Nah, ini sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Lebih baik berusaha dan gagal daripada tidak berusaha karena takut gagal. Ini kalau kita misalnya ya ada soal matematika misalnya, ya kita coba ya, kita coba. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Sebab kalau kita nyoba itu ada peluang untuk benar. Kalau kita nyoba berusaha ada peluang untuk sukses. Dan kalau kita tidak nyoba untuk mengerjakan soal, maka pasti tidak ada peluang untuk benar. Sama juga kalau kita tidak berusaha, tidak ada peluang untuk sukses. Pasti gagal. Maka lebih baik berusaha dan gagal daripada tidak berusaha karena takut gagal. Lebih bagus lagi kalau apa? Berusaha dan sukses. Nah, agar sukses maka pertimbangkan segala usaha dengan cermat, dengan teliti, lalu kita usahakan dengan sebaik-baiknya dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan, yang memutuskan segalanya. Dan Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Oke ya, dicermati. Ya. Tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat di pertemuan sebelumnya sudah saya beritahu bahwa grafiknya berbentuk parabola. Ya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang ini langkah yang cukup cepat gitu ya, yang cukup cepat. Jadi tidak bertele-tele. A, mencari titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Nanti kita peroleh X1, 0 dan X2, 0. Nah, kalau diperoleh 2 kayak gini, itu berarti apa? Grafiknya memotong sumbu X. Kalau X1 sama dengan X2 misalnya nanti, X1 sama dengan X2 hasilnya sama, maka berarti grafiknya menyinggung sumbu X. Kalau X1 tidak dapat dicari, X2 tidak dapat dicari, X1 dan X2-nya itu khayal, apa syaratnya waktu persamaan kuadrat khayal itu. Persamaan kuadrat punya akar-akar khayal kalau apa waktu itu? D-nya kurang dari 0 ya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0 nanti tidak motong dan tidak menyinggung sumbu X. Paham ya? Yang B mencari titik potong dengan sumbu Y. Maka syaratnya X-nya 0. Ini menentukan persamaan sumbu simetri. Di pertemuan sebelumnya, persamaan sumbu simetri bisa dicari dengan ini. XB sama dengan X1 tambah X2 bagi 2. Atau rumus ini, XB sama dengan min B per 2A. Lalu menentukan koordinat titik puncak grafik XP, YP, XP-nya sama dengan ini, min P per 2A, dari sana itu ya, min P per 2A ini.
Terus min D per 4A itu kalau ingin mencari rumus ini cukup apa? Min B per 2A itu masukkan ke ke bentuk umum fungsi kuadrat. Akan ketemu nanti min D per 4A. Di mana D itu B kuadrat min 4AC. Atau langsung dipakai seperti ini, langsung rumusnya seperti ini ya. XP, P, YP. P itu puncak ya. Jadi X puncak, Y puncak. Oke ya. Itu langkah-langkahnya. Lalu beberapa kemungkinan grafiknya seperti ini. Ada 6 kemungkinan grafiknya. Secara umum ya. Yang pertama memotong sumbu X. Ya. Ini kalau A lebih besar 0. Ini A lebih besar 0. Maka apa? Terbuka ke atas semua ini. Terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih besar 0 ya. Kalau D lebih besar 0 keterangan tadi itu. Maka memotong sumbu X ini. Memotong sumbu X ini sumbu X-nya. Memotong di dua tempat. Ini X1-nya nanti, ini X2-nya. Lalu menyinggung sumbu X ini, menyinggung sumbu X ini gambarnya. Itu berarti syaratnya apa? D-nya. Kalau D-nya sama dengan 0. Nah, karena ketemunya ini X1 sama dengan X2. Ini di sini X1 sama dengan X2. Kalau X1 dan X2 tidak bisa dicari, berarti apa? D-nya kurang dari 0. Ini ada ralatnya. Ini D kurang dari 0. Oke ya. Diralat D kurang dari 0. Nanti kalau nyatet ini diganti jadi D kurang dari 0. Tidak motong dan tidak menyinggung sumbu X. Maka D-nya kurang dari 0. Ini copy paste dari sini. Lupa untuk mengubahnya ya. Lalu seperti ini sama persis. Ini rumusnya sama ya. Ketentuan ini sama. Kalau ini diubah. Ini kan A lebih besar 0. Kalau A kurang dari 0, ini terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah. Berarti ini juga ada ralat. Ini D kurang dari 0 ya. Paham ya? Yang lain tetap ini. Ini tetap. Terus ada istilah ini nanti, definite positif. Yang ini loh. Yang ini disebut definite positif. Definite positif itu artinya selalu bernilai positif. Artinya juga grafik selalu di atas sumbu X. Jadi ini kan, ini sumbu X, ini grafiknya selalu di atas sumbu X. Kalau ini ada yang ada di sumbu X ini. Kalau ini ada di bawah sumbu X ini. Kalau ini selalu di atas sumbu X, berarti yang ini. Ini istilahnya definite positif atau selalu bernilai positif atau grafik selalu di atas sumbu X. Berarti syaratnya definite ini apa? Ini A lebih besar 0 dan ini tadi sudah dilalat yaitu D kurang dari 0. Terus yang ini, gambar yang ini disebut definite negatif. Definite negatif sama saja selalu bernilai negatif. Ya. Atau grafik selalu di bawah sumbu X. Ya. Grafik selalu di bawah sumbu X. Syaratnya berarti A kurang dari 0, ini D kurang dari 0. Yang ini ya, diralat ya, D kurang dari 0. Oke, ini beberapa kemungkinan grafiknya. Lalu berikutnya, contoh yang pertama, jadi teorinya cukup sedikit, cukup singkat ya. Gambarkanlah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini disuruh gambar grafiknya ya. Ini berarti A-nya 1 di pertemuan pertama itu ya. A akan di depan X kuadrat 1, B-nya min 4, C-nya 3. Ya. Memotong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 masuk sini. Y 0. Berarti ini X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. 0 itu dari sini. Seratnya. Ini difaktorkan, di bab persamaan kuadrat sudah bisa memfaktorkan, yaitu X min 1, X min 3. Kembali kalau saya jelaskan sedikit, faktornya itu ini loh. Min 1 ditambah min 3, kalau dijumlah itu hasilnya sama dengan tengah. Kalau min 1 kali min 3, hasilnya sama dengan kanan. Jadi syaratnya kalau dijumlah sama dengan tengah, kalau dikali sama dengan kanan. Kalau sudah seperti itu berarti faktornya sudah betul ya. Kalau ada yang belum paham cara memfaktorkan, coba dilihat cara memfaktorkan di bab sebelumnya, yaitu bab persamaan kuadrat. Dari sini sama dengan 0 berarti X-nya 1. Dari sini sama dengan 0 berarti X-nya 3. Maka titik potong dengan sumbu X adalah ini 1,0, nah ini 1,0 dan 3,0. 3,0. Ya, jadi seperti ini berarti memotong sumbu X nanti di dua tempat.
Yang kedua, langkah kedua, memotong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Berarti 0 ini diganti 0 semua. 0, berarti 0 kuadrat. Min 4 tetap. X-nya diganti 0 ini. X-nya diganti 0. 3 tetap. 0 dikurangi 0, 4 kali 0 kan 0. 0 kurangi 0, 0. Tambah 3, 3. Maka titik potong dengan sumbu Y 0,3. Kenapa kok 0,3? Kok bukan 3,0? Karena koordinat itu adalah apa? X, Y. X-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya 3. Kalau ini, X-nya berapa ini? Ini X-nya 1, Y-nya 0 itu. Ini X-nya 3, Y-nya 0. Ya, X, Y koordinat ya. Dibaca seperti itu. Persamaan sumbu simetri bisa diperoleh dengan gini. X1 ditambah X2 per 2. X1-nya ini 1, ini X1, ini 1. X2-nya itu ini. 3, 3. Bagi 2. 1 tambah 3, 4. Bagi 2, 2. Paham ya? Pakai rumus min B per 2A boleh. Min B-nya min 4. Min B berarti min dengan min 4 itu 4. 2 kali A, A-nya 1, 2. 4 bagi 2, 2. Sama aja ya. Sama aja hasilnya. X sama dengan 2. Itu sumbu simetri. Koordinat puncak bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini tadi. Ini. YP sama dengan min D per 4A. D-nya ini. Atau yang cepat bisa pakai seperti ini. Setelah X sumbu simetri ketemu, 2. 2 tinggal masukkan ke sana. Nah, ini jadi 2 kuadrat. Ya. 2 masuk ke sini. Min 4 kali 2. 3-nya tetap. Maka 4, 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2, 8. 4 kurangi 8, min 4 tambah 3, min 1. Ini berarti YP. Kamu coba nanti pakai rumus min D per 4A. Hasilnya pasti min 1. Pasti ya. Maka koordinat titik puncak adalah X, Y berarti 2, Y berarti min 1. Ini puncaknya. Grafiknya, nah ini grafiknya terbuka ke atas karena A-nya 1, yaitu A lebih besar 0. Dari mana itu? Ini. Nah inilah. Di depan X kuadrat kan 1. Maka berarti A-nya 1. Berarti positif. Karena positif terbuka ke atas. Ini memotong sumbu X tadi di sebelumnya itu 1,0, 3,0. Lalu memotong sumbu Y tadi di sebelumnya 0,3. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Puncaknya 2,1 tadi. Dari mana 2,1 ini? 2,1 ini. Nah, maka grafiknya ini, slide. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Tidak sulit ya. Berikutnya contoh yang kedua, sama aja tentang membuat grafik ini. Gambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X. Ya. Ini berarti A-nya min 1, ini. Karena A-nya negatif, ini negatif loh, min 1, berarti grafiknya terbuka ke bawah gini nanti. Ya. Ini B-nya 4, C-nya tidak ada, 0 berarti C-nya ya. Karena tidak ada, yang tidak ada, X-nya tidak ada. Oke ya, ini. Berikutnya, ini pembahasannya tadi, ini soalnya Y sama dengan min X kuadrat plus 4X, memotong sumbu X, Y-nya 0. Ini 0, berarti ini 0. Ya. Min X kuadrat tetap, plus 4X tetap. Lalu difaktorkan, jadi X kali min X plus 4, sama dengan 0 tetap. Ini X kali min X kan min X kuadrat. X kali 4, 4X. Oke ya. Dari sini berarti X sama dengan 0 itu. Dari sini disamakan dengan 0, berarti X-nya 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah apa? 0,0. 0,0 itu 0 ini, satunya ini, 0 ini. Lalu 4,0, 4-nya ini, 0-nya ini ya. X, Y. Paham ya? Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Sebetulnya kalau kamu cukup cermat ya. Kalau ini dapat 0,0, memotong sumbu Y-nya pasti 0,0. Ini dengan ini. Kalau ini 0,0 dapat 0,0 maka pasti sama ini. Ya. Sumbu Y X-nya 0. Maka kalau X-nya 0 ini 0 kuadrat ini 4 kali 0 ini 0, ini 0 dijumlah 0. Maka titik potongnya ini X, Y yaitu 0,0. Persamaan sumbu simetri tetap pakai rumus tadi itu X1 tambah X2 per 2.
X1-nya 0, ini 0, seret ke sana. X2-nya 4, ini ke sana, ini. Nah, ini 4, per 2-nya tetap. 0 tambah 4, 4, tambah bagi 2, 2. Nah, kalau memakai rumus min B per 2A, hasilnya pasti sama 2. Dicoba nanti ya. Koordinat titik puncak grafik seperti tadi. Kita lebih suka menggunakan substitusi daripada menggunakan rumus min D per 4A tadi itu ya. Kenapa? Karena ini lebih cepat dan lebih mudah. 2 ini tinggal dimasukkan ke sini ke fungsi. Fungsi ini kan ini. Ini. 2-nya ke sini. Seret. Nah ini. Min kurung kuadrat. 2 kuadrat. Plus 4 kasih kurung X-nya 2. 2 dari sini tadi. Seret. Seret. Nah ini. 2 kuadrat berapa? 4 dengan min 4. 4 kali 2, 8. Min 4 tambah 8, 4. Berarti koordinat titik puncak 2,4. Ini 2,4. 2,4. Paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang video ini ya biar paham. Itu enaknya di zaman sekarang kalau mau belajar itu asalkan kamu rajin bisa diulang-ulang ya sampai paham. Kalau tetap masih ada yang bertanya, maka di belakang ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Nah, kamu bisa apa? Sampaikan permasalahannya di situ, yang kurang paham kita sampaikan di situ, insya Allah dilayani. Oke, grafiknya tadi karena A-nya -1, tadi sudah saya bahas di awal, maka A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Seret. Kalau cara gambar gini, ini setelah tahu ini ya, A kurang 0 berarti terbuka ke bawah, gambar dulu seret, setelah itu baru gambar sumbu X. Setelah gambar sumbu X, baru masukkan titik potong dengan sumbu X. Mana titik potong tadi? 0,0, 4,0. Masuk ini, 0,0, 4,0. Karena A kurang dari 0, sudah tadi seret. Sumbu Y gimana caranya? Sumbu Y itu kan di saat X sama dengan 0. Mana X sama dengan 0 ini? Ini X sama dengan 0. Berarti sumbu Y-nya di sini. Seret. Ini sumbu Y-nya. Sumbu simetri X sama dengan 2. Dari hitung tadi. Kalau ini 0, 2-nya kan di sini. Terbuka ke bawah. Sumbu simetri itu pasti puncak. Berarti 2,4 itu puncak. Ya. Sudah ketemu ya grafiknya. Grafik dari Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Nanti di SMA kamu cara gambar seperti ini dibutuhkan yang cepat gitu ya. Nanti di SMA bisa begini. Setelah gambar ini lalu ini diarsir gitu ya. Ini diarsir, maka luas yang diarsir ini berapa? Nah, di SMA nanti menggunakan integral ya. Bab integral. Maka itu mulai sekarang belajar yang baik matematika agar apa? Agar nanti di saat dibutuhkan di SMA kamu sudah paham. Kalau lupa aja ya enggak apa-apa, bisa diulang sebentar bisa. Sudah paham lagi kalau sudah paham seperti itu. Oke ya, jadi jangan diremehkan materi ini karena nanti akan terus dipakai. SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan kita. Jangan lupa tadi itu kalimat hikmahnya, kita persempit kalimat hikmah tadi. Lebih baik, kalau ada soal misalnya ya, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Ya, karena takut salah. Kalau kamu nyoba, ada peluang untuk betul. Kalau salah, nggak apa-apa. Ya, dipelajari lagi. Dipelajari lagi. Orang sedang belajar kok. Salah biasa. Nanti kalau waktu belajar itu salah, diperbaiki di saat mengerjakan soal sesungguhnya, saat ujian itu tidak salah. Oke ya. Sekarang contoh yang ketiga, jika gambar di bawah ini merupakan grafik dari fungsi y sama dengan ax kuadrat min a plus 1x plus a, maka nilai a yang memenuhi adalah, yang ini kan mirip dengan ini tadi. Mana ya? Ah, yang ini. Yang ini. Ya toh, menyinggung sumbu X, terbuka ke atas. Ya. Berarti syaratnya ini nanti, A lebih besar 0, dan D sama dengan 0. Syaratnya dua ini, A lebih besar 0, dan D sama dengan 0. Oke, kita coba praktekkan ke sini. Ini tadi, ini kurvanya, fungsinya ini. Coba kita lihat di sini, nah ini fungsinya dari soal tadi ya. Y sama dengan AX kuadrat min A plus 1X plus A. Menyinggung sumbu X, maka D-nya 0. Nah, D-nya 0. Ya tadi itu.
D itu apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B-nya itu inilah. Di depan X ya. Sesuatu yang ada di depan X. X pangkat 1 maksudnya. Apa ini? Min kurung A plus 1. Maka di sini saya tulis lengkap nih. Min kurung A plus 1. Ini kurung kurawal kuadrat dari sini. Nah, ini kuadratnya dari sini. Lalu ini min 4 tetap. A-nya berapa? Ini tetap. Ini A-nya tetap rupanya. A-nya adalah A. Maka tetap. C-nya mana? Ini C. Yang tidak ada X-nya adalah C. Berarti C-nya sama dengan apa? A. Maka ini diganti A. Itu A. Sama dengan 0, tetap sama dengan 0. Oke ya? Tidak sulit kok. Asalkan kamu mau belajar, apalagi belajarnya bersama ASC General. Bersama Pak Samsul Junaidi. Ini nanti min dikuadratkan jadi plus ya. Ini min dikuadratkan jadi plus. Plus nggak usah ditulis ya plus. Ini A plus 1 kuadrat adalah A kuadrat plus 2A plus 1. Ini min 4 kali A min 4A kuadrat. Oke ya. Ini sama-sama kuadrat dijumlah. A kuadrat dikurangi 4A kuadrat adalah min 3A kuadrat. Jadi ini dikurangi ini sesama kuadrat ya. Sama dengan 1 di depan A kuadrat, ini min 4, 1 kurangi 4, min 3, A kuadrat. 2A ini, 1 ini. Ya, sama dengan 0 ini. Ini kalau difaktorkan, hasilnya ini. Insya Allah pemfaktorannya sudah mantap ya. Maka setelah itu apa? Samakan dengan 0, A-nya sama dengan min sepertiga. Dari mana ini? Min 1 pindah ke kanan, nanti min 1 dibagi 3, min sepertiga. Lalu ini samakan dengan 0, dapat A-nya 1. Nah ini, karena grafik Y sama dengan AX kuadrat, min A plus 1X plus A terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar 0. Maka yang dipakai adalah A sama dengan 1 ini. Karena ini negatif, tidak dipakai. Kenapa? Tidak memenuhi syarat ini. Kalau negatif kan nggak memenuhi syarat ini. Yang memenuhi syarat, A lebih besar 0 itu berarti A positif. Ini yang positif. Berarti 1 yang dipakai. Jawaban B. Oh, tadi ada jawaban yang disiapkan. Nah ini B. Nah hati-hati yang min sepertiga disiapkan. Ini. Kalau kamu nggak teliti bisa menjawab D nanti. Padahal D ini salah. Oke ya. Itu soal 3 yang keempat sekarang. Jika grafik fungsi Y sama dengan Px kuadrat min P plus 1X plus P selalu berada di bawah sumbu X. Tadi itu yang beberapa kemungkinan grafik tadi, yang ada 6 tadi itu, ini termasuk yang mana? Selalu berada di bawah sumbu X. Iya, termasuk yang definite negatif tadi. Syaratnya A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Ya. Ini saya pindah ke sini. Y sama dengan Px kuadrat min P plus 1 plus P. Berarti A-nya P, B-nya min P plus 1, ini P, C-nya P. Selalu berada di bawah sumbu X, ada 2 syarat ini. Syarat pertama A kurang dari 0. Syarat B, D kurang dari 0. Paham ya? Syarat pertama sekarang. A kurang dari 0 berarti ini. A-nya P, berarti P-nya kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0, D itu apa? B kuadrat min 4AC. B-nya ini. Ini B ya. Bawa sana, jadi min P plus 1 itu B, kasih kurung kurawal kuadrat. Kuadrat dari rumus tadi, B kuadrat. Min 4, A-nya P ini, P. C-nya P, ini C-nya P. Kurang dari 0, dari mana ini? Kurang dari 0, dari syarat, dari rumus ya, dari syaratnya. Syarat grafik selalu di bawah sumbu X. Lalu ini diurai jadi P kuadrat plus 2P plus 1 min 4P kuadrat ini. P kuadrat dikurangi 4P kuadrat min 3P kuadrat. 2P dari sini, 1 dari sini. Ini kalau difaktorkan jadi ini ya. Lalu dari sini 3P plus 1 sama dengan 0, P-nya min sepertiga. Ini ketemu. Min P plus 1 sama dengan 0, P-nya 1. Ini diletakkan, kalau ini berupa pertidaksamaan kayak gini, maka harus pakai garis bilangan. Kalau persamaan langsung ini selesai. Maka min sepertiga masukkan garis bilangan, itu jadi min sepertiga. Dan dari sini P sama dengan 1 masuk garis bilangan ini. Ya.
Kamu lihat ini tandanya plus, min, plus ya. Maka yang diminta yang lebih kecil, maka yang negatif. Beda. Ini. Lalu A irisan P, ini negatif. Ini gambar ini saya pindah ke sini. Lalu ini A kurang dari ini P kurang dari 0, yang ini, yang pink ini P kurang dari 0. Ini 0 kurang berarti kan kiri ya. A irisan P. Maka yang dapat dua arsiran hijau dan arsiran pink mana? Yang dapat dua arsiran kan di sini. Maka min sepertiga lebih kecil P lebih kecil 0. Nilainya jawabannya A. Mana tadi A? Ini A. Paham ya? Oke, sekarang ini ada di belakang ada soal untuk berlatih. Ayo berlatih 1, ini soalnya. Lalu ada ayo berlatih 2, ini soalnya. Lalu ada ayo berlatih 3, ini soalnya. Dan ayo berlatih 4, ini soalnya. Dicoba. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Oke ya. Dicoba, kalau ada yang ingin berdiskusi bisa menghubungi nomor pribadi ini. Baik, saya kira cukup sampai sekian yang saya sampaikan. Jika ada yang baik, itu semata-mata berasal dari Allah. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga kalian sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.